Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agis Nabil Gisti dengan NIM 11820700003. Di sini saya akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum dan aplikasi konsep momentum dan infus dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke dalam materi pembelajaran, ini merupakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai selama pembelajaran berlangsung. Bisa dibaca sendiri ya di slide. Baik, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai hukum kekekalan momentum. Pada slide ada gambar ya, gambar dua buah benda dengan masing-masing masanya itu M1 dan M2 serta masing-masing kecepatannya itu V1 dan V2. Ini bergerak secara berlawanan, dari arah berlawanan. Ini kondisinya itu ada 3 kondisi ya, sebelum tumbukan, pada saat tumbukan, dan setelah tumbukan. Nah, apabila dalam sistem ini tuh tidak ada gaya luar yang bekerja atau F-nya sama dengan 0, maka perubahan momentumnya itu akan konstan. Ini sesuai dengan persamaan hubungan dari infus dan momentum, yaitu infus akan sama dengan perubahan momentumnya. Dengan infus sendiri adalah gaya dikalikan dengan selang waktu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa sistem ini tuh tidak ada gaya, otomatis F-nya sama dengan 0. Apabila F sama dengan 0 itu dimasukkan ke dalam persamaan hubungan infus dan momentum, maka perubahan momentumnya akan bernilai 0 atau bernilai konstan. Nah, karena perubahan momentumnya bernilai konstan, maka nilai momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu akan sama. Sekarang kita lihat, sebelum tumbukan itu kecepatannya V1 dan V2. Nah, setelah tumbukan, V1-nya itu akan berubah menjadi V aksen 1. Nah, V2-nya juga berubah menjadi V aksen 2. Nah, misalnya, apabila terdapat gaya F12, di mana gaya F12 ini adalah gaya dari M1 yang untuk apa? Untuk menumbuk benda M2. Nah, begitupun sama, terdapat gaya F21 itu dari massa yang kedua atau benda 2 untuk menumbuk massa 1 atau benda 1. Nah, hal ini menurut hukum 3 Newton akan didapatkan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, apabila persamaan hukum 3 Newton itu kedua ruasnya dikalikan dengan selang waktu delta T, maka selama tumbukan itu akan didapatkan persamaan F12 dikali delta T sama dengan min F21 dikali delta T. Kita masukkan persamaan infus. F12 delta T itu adalah infus ya. Nah, tadi hubungan infus dan momentum itu apa? Infus itu kan sama dengan perubahan momentum. Maka kita ganti F12 dikali delta T-nya dengan perubahan momentumnya, yaitu M1V1 dikurangi M1V aksen 1 sama dengan min F21 kali delta T-nya juga sama. Kita rubah dengan perubahan momentumnya. Akan sama dengan min dalam kurung M2V2 dikurangi M2V aksen 2. Coba kita turunkan lagi persamaannya. M1V1 dikurangi M1V aksen 1 akan sama dengan negatif dikali M2V2. Nah, terus negatif dikali negatif positif. Jadi positif M2V aksen 2. Maka persamaannya itu akan menjadi M1V1, kita pindah ruaskan yang negatif M2V2-nya ke sebelah kiri menjadi positif M2V2 sama dengan ya M1V aksen 1 yang sebelah kiri kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif ya. M1V aksen 1 ditambah M2V aksen 2. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum, di mana momentum total sistem akan konstan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Yang kedua yaitu tentang aplikasi konsep momentum dan infus dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi dari konsep momentum dan infus ini dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu peluncuran roket, air safety bag atau kantong udara, dan juga desain mobil. Kita ulas satu persatu ya.
Yang pertama yaitu peluncuran roket. Sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas menuju atmosfer bumi. Hal ini dapat dilakukan karena adanya gaya dorong dari mesin roket yang bekerja berdasarkan impuls yang diberikan oleh roket. Nah, apabila roket ini bekerja, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum. Tetapi jika roket ini tidak dinyalakan, maka momentumnya akan bernilai nol. Ketika bahan bakar yang ada di dalam roket itu dinyalakan, maka pancaran dari gasnya itu akan mendapatkan momentum yang arahnya itu ke bawah. Oleh karena momentum itu bersifat kekal, maka roket pun akan mendapatkan momentum juga, tetapi arahnya akan berlawanan dengan arah buang bersifat gas roket tersebut, dan nilai atau besar momentumnya itu akan sama. Secara matematis, gaya dorong pada roket ini bisa dituliskan dengan persamaan I sama dengan delta P. I ini adalah impuls dan delta V ini adalah perubahan momentum. Nah, kita turunkan bahwa I itu adalah impuls. Impuls itu bisa dicari dengan gaya dikalikan selang waktu. Berarti F dikali delta T sama dengan perubahan momentum itu adalah delta M dikali V. Nah, kan kita mencari gaya dorong, berarti F sama dengan delta MV per delta T, atau F sama dengan delta M per delta T dikalikan V. Ini adalah gaya dorong pada roket. Yang selanjutnya yaitu air safety bag atau kantong udara. Air safety bag ini digunakan untuk memperkecil gaya akibat tumbukan yang terjadi pada saat tabrakan. Seperti yang ada di gambar ya, air safety bag itu dipasangkan di dalam mobil, dirancang untuk keluar dan mengembang secara otomatis pada saat tabrakan terjadi atau saat tabrakan berlangsung. Nah, prinsip kerja dari air safety bag atau kantong udara ini memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan momentum pengemudi. Yang terakhir pada aplikasi momentum dan impuls itu yaitu desain mobil. Nah, desain mobil ini dirancang untuk mengurangi besarnya gaya yang timbul akibat tabrakan. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan membuat bagian-bagian pada badan mobil itu agar dapat menggumpal sehingga mobil yang tabrakan tadi tidak akan saling terpental satu dengan yang lainnya.